penuh makna, ngobrol asik inspirasi penuh cerita, berbagi kisah, berbagi rasa. Ayo ngopi ngobrol asik yang bermakna, ayo ngopi ngobrol asik penuh cerita, berbagi kisah, berbagi rasa untuk semua. Ayo ngopi, pagi-pagi ngopi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Bagaimana kabar Anda hari ini? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat dan tetap semangat menjalani beragam aktivitas. Senang sekali rasanya saya Muhammad Budi Eser bisa hadir kembali menemani Anda tentunya dalam program kesayangan Anda, di mana lagi kalau bukan di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Seperti biasa pemirsa, setiap hari Jumat kita akan berbagi informasi seputar dunia kesehatan. Dan kali ini tema kita adalah menurunkan stigma dan diskriminasi penderita HIV di masyarakat. Bagi Anda nantinya yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya lewat live chat atau kolom komentar di YouTube kita, live streaming TVRI Sumatera Utara. Nah pemirsa, seringkali kita lihat di tengah-tengah masyarakat bahwa orang dengan HIV ini diidentikan dengan orang-orang yang memiliki perilaku negatif. Dan tidak jarang dari mereka yang mendapat diskriminasi atau tidak mendapatkan perlakuan yang sama di tengah-tengah masyarakat. Padahal dengan treatment yang bagus, orang dengan HIV dapat melaksanakan kegiatannya sehari-hari dan meningkatkan kualitas hidupnya. Dan tentunya untuk mengetahui seperti apa stigma dan juga diskriminasi yang terjadi di masyarakat, serta bagaimana treatment untuk orang dengan HIV, serta apa peran kita yang bisa kita laksanakan jika terjadi ada tetangga atau keluarga yang terkena HIV. Dan untuk menjawab itu semua, sudah bersama dengan kita Dr. Pocut Fatima Fitri Mars selaku Kabid P2P Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Medan. Selamat pagi Dr. Cut. Selamat pagi. Luar biasa, akhirnya kita hari ini bisa ketemu ya dokter. Iya. Dan tentunya pemirsa yang ada di rumah sudah menanti ini dok, karena pembahasan kita pada hari ini adalah tentang stigma dan diskriminasi penderita HIV di tengah-tengah masyarakat. Yeah. Mungkin kalau kita boleh tahu dok, ini untuk angka kesakitan untuk HIV sendiri itu berkisar berapa saat ini dok? Di Medan udah totalnya lebih dari 9.000, tapi yang ARV di bawahnya. Oke, Ya. baik. Karena ada yang sudah meninggal, ada yang lost to follow up. Oke, nah untuk yang sudah meninggal ini berarti kan angka kematiannya berkisar berapa ini dok? Angka kematiannya memang sudah mulai menurun ya, karena kita sekarang ARV itu kan dipercepat dibanding awal-awal program ini ada angka kesakitan dan kematiannya cukup tinggi, tapi akhir-akhir ini sudah bisa mulai menurun angka-angka kesakitan karena sudah teratur minum ARV-nya. Oke baik. Nah kalau kita lihat trennya di 5 tahun atau 3 tahun ke belakang ini dok, ini kasusnya terus meningkat atau seperti apa ini dok? Meningkatnya kasus memang kita cari, karena kita ingin menurunkan penularan. Jadi penemuan kasus itu bukan hal yang negatif, ya, karena memang ada target yang diberikan dari Kementerian Kesehatan untuk mendeteksi dini lah ya, menemukan kasus itu di populasi berisiko tinggi. Dan yang paling penting adalah di ibu hamil. Karena kalau kita tidak menemukan kasus di ibu hamil, memang tidak ada target, ya, tidak ada target di ibu hamil. Tapi semua ibu hamil wajib dites. Kita berharap 100% dites, 100% nol negatif. Tapi kalau ada positif, kita bisa menurunkan penularan ibu ke anak. Kalau nggak kita tes pada ibu hamil, kita khawatir ibu tersebut jadi menularkan ke anaknya. Oke baik. Nah ini target pencarian kasusnya ini memang dari nasional atau dari WHO seperti itu dok? Ya saya rasa nasional ya. Dan angka-angka ini ada karena memang ada estimasinya. Dari mana muncul estimasi? Dari perhitungan yang sudah dipersiapkan oleh Kemenkes. Nah jadi dengan adanya estimasi, dengan adanya target temuan, kita harus mencari beberapa angka kita melebihi target, tapi beberapa standar kita masih belum ya, seperti ibu hamil
yang dites ya, bukan yang positif. Yang kita cari adalah yang dites. Kita nggak ada target yang positif. Yang dites itu harusnya sejumlah ibu hamil. Berapa ibu hamil? Tentu sudah ada angkanya. Seperti itulah targetnya. Demikian juga pada penderita TB. Semua penderita TB wajib tes HIV. Berapa yang dites? Sejumlah penderita TB. Kita nggak menargetkan berapa yang positif. Seperti itulah target-target dari kementerian. Jadi kita menemukan kasus itu bukan hal yang buruk, tapi karena kita ingin menemukan dan mengobatinya teratur sehingga tidak terjadi penularan lagi. Oke, baik. Dok, kita penasaran ini dok. Tadi kan dokter sampaikan bahwa penemuan kasus itu bukan sesuatu yang negatif. Nah, apa upaya yang dilakukan untuk menemukan kasus tersebut, dok? Memperbanyak layanan. Oke. Ya, jadi kita secara bertahap sejak program ini ada di Kota Medan sekitar 2006 ya. Terus menambah layanan yang bisa memberikan tes dan pengobatan. Nah, itu kita tahap. Itu tidak serta-merta karena tentu aja tenaga kesehatannya harus dilatih, sarana prasarananya harus kita lengkapi. Jadi dalam proses menambah layanan ini itu kita bertahap dan nomor satu juga mungkin harus ada niat yang kuat dari pimpinan Vaskes, dari manajemen bagaimana supaya Vaskes mereka terlibat dan aktif dalam menemukan dan melaporkan. Oke, baik. Nah, tentunya dok kita penasaran ini, apakah masih sama tren faktor risikonya yang dulu sampai dengan sekarang? Mungkin kalau dulu zaman saya sekolah itu faktor risiko tertinggi masih di LSL. Apakah saat ini juga masih sama atau seperti apa, dok? Faktor risiko yang kita mulai program ini salah satu yang tinggi adalah pengguna narkoba suntik. Oke. Sekarang itu sudah hampir nol. Nah, karena mungkin beralih ya, bukannya hilang narkoba ini, tapi beralih ke cara penggunaan yang lain seperti sabu dan lain sebagainya ya. Tapi bukan tak ada risiko juga, tetap ada risiko. Dulu sebelumnya heteroseksual lebih tinggi dari homoseksual. Sekarang homoseksual lebih tinggi. Ya, jadi dari faktor risiko seks lelaki ini sangat dominan, bahkan hampir 50% dari penderita baru di Kota Medan. Oke. Dok, ini apa yang membedakan kenapa proses penularan antara heteroseksual dengan homoseksual itu jauh lebih rendah? Jadi ibaratnya homoseksual itu jauh lebih tinggi. Ini apa yang menyebabkan begitu, dok? Pembedanya? Izin ya, ini mungkin agak sensitif ya, tapi memang kita maklum ya, homoseksual itu kan hubungannya kan melalui anal. Nah, anal ini tidak dipersiapkan untuk kontak seperti itu, karena sel-sel dinding dari anal itu berbentuk kolumnar yang sebaris, berbeda dengan yang vaginal. Vaginal itu dia berlapis, stratified squamous ya, jadi seperti sisik yang berlapis-lapis. Nah, sisik yang berlapis-lapis ini tentu tidak lebih mudah ditembus daripada yang kolumnar. Makanya faktor resiko di anal lebih tinggi daripada yang vaginal. Belum lagi memang yang di anal itu kan yang lewat kan yang kotor. Jadi di situ ada infeksi dan sebagainya. Ya, maksudnya kan kotoran. Nah, tempat lalu lintas kotoran. Nah, jadi dengan dia mudah kotor dan mudah dindingnya itu ditembus, jadi itu yang membuat faktor risiko LSL ini mungkin ada yang menyampaikan di salah satu referensi sampai hampir 100 kali lipat. 100 kali lipat dibandingkan dengan yang hetero ya, dok? Iya. Oke, jadi memang begitu dahsyatnya percepatan penularan tersebut begitu ya, dok ya. Oke, kalau kita lihat dari distribusi dan juga frekuensinya nih, dok. Untuk yang distribusi berdasarkan orang, ini paling tinggi ini laki-laki atau perempuan ini, dok? Udah pasti laki-laki ya kalau yang LSL. Tapi kalau untuk yang lainnya, dok, seperti narkoba dan sebagainya? Itu bervariasi ya, semakin tinggi di LSL, tapi ada juga yang hetero, ya hetero tetap ada. Ibu ke anak masih ada, walaupun kita sudah berusaha menekannya semaksimal mungkin. Itulah saya rasa transfusi hampir nggak ada.
transfusi kosong gitu ya dok ya? Ya hampir nggak ada. Sudah dimusnahkan lah ya, karena kan kita berharap kecuali mungkin ada transfusi yang di luar kendali yang tidak sempat di screening, tapi sepertinya udah beberapa tahun terakhir nggak ada lagi. Kalau untuk dari segi usia dok, ini paling tinggi di usia berapa dok? Usia remaja. Saat ini dok? Iya, usia remaja. Yang paling banyak itu usia remaja muda bahkan. Berarti Ya, jadi di rentan usia sekolah menengah pertama dan sekolah menengah atas gitu ya iya, dok? Ya? itulah yang kita prihatinkan ya. Jadi anak-anak muda kita ini seharusnya mereka menjaga kesehatannya dengan mudanya ya, tapi mereka ternyata mendapat penularan yang mungkin karena ketidaktahuannya. Oke. Ini ketidaktahuan yang seperti apa ini dok? Kira-kira di poin mana masyarakat yang kurang aware terhadap HIV ini dok? Jadi kalau kita balik ke belakang sedikit ya, ini mungkin tidak terlepas dari pengaruh gadget. Gadget ya. Ya. Oke. Kita lihat gadget saat ini sangat mudah orang mendapat info pornografi. Nah, anak-anak muda yang mungkin sudah ada kemauannya melihat pornografi yang tidak terbatas, terpengaruh dan mencoba-coba. Oke. Nah, mungkin dia coba-coba dipikirnya hanya dari sisi senangnya. Oke. Dia nggak membayangkan ada resiko di belakang. Salah satunya penularan penyakit HIV ini. Nah, itulah yang kita mesti sampaikan, anak muda hati-hati berperilaku, melakukan sesuatu tindakan, pikirkan dulu. Ya, ini kita belum cerita dari norma dan agama. Kita baru cerita dari sisi kesehatan. Kalau kita cerita dari norma dan agama, tentu hal itu jauh lebih berat lagi. Ini kita dari sisi kesehatannya saja itu sudah beresiko. Baik dokter. Nah tentu kita harus mewaspadai penggunaan gadget ini karena gadget ini bisa berdampak positif atau malah berbalik menjadi berdampak negatif. Karena kemudahan untuk mengakses internet itu sangat mudah dicapai begitu ya dok ya. Sehingga kadang-kala kita salah untuk memanfaatkan internet tersebut, muncullah tayangan-tayangan yang tidak seyogianya ditonton, kemudian ada timbul rasa penasaran. Dan dari situlah untuk mencoba pada akhirnya terinfeksi yang kita sebut sebagai HIV. Dan tentunya pemirsa, Dr. Poce sudah menyiapkan materi spesial untuk kita semua sehingga kita bisa tahu secara detail dan paham bagaimana sih proses penularan HIV ini, kemudian apa saja pencegahan yang bisa kita laksanakan dan apa upaya yang bisa kita lakukan jika nantinya ada keluarga atau tetangga yang terinfeksi HIV. Mungkin dok kita sudah sangat penasaran ini, boleh dibantu dok untuk materinya? Oh ya, langsung ini? Langsung, boleh Oke, dok. ya. Mungkin kita lihat ke PowerPoint ya, para pemirsa TVRI yang saya hormati. Di sini sudah kami sampaikan sebuah materi yang berisi tentang apa itu HIV. Ini kita bukan langsung cerita ke stigma ya. Benar. Kita perjalanannya dulu gitu ya. Kita ingin menyampaikan ke audiens kita, ke masyarakat, apa itu HIV, agar masyarakat lebih paham dan bisa mencegah stigma dan diskriminasinya. Karena umumnya yang melakukan stigma karena ketidaktahuannya. Next. Ya. Apa itu HIV, bagaimana cara penularannya, bisa sembuh nggak ya? Terus kita harus berperilaku seperti apa? Next. Ya. Ini adalah beberapa persepsi kalau udah HIV positif, aduh dunia runtuh. Ya. Depresi, menangis, terus nggak tahu harus berbuat apa ya. Terus ibu HIV apa pasti bayinya HIV? Ya, apakah nggak bisa dicegah? Ternyata bisa. HIV jangan-jangan menular kalau kita menyentuhnya. Persepsi-persepsi yang seperti ini, nanti dari gigitan nyamuk tertular. Akhirnya kita menjauhi orangnya. Padahal yang harusnya kita satu rumah gitu ya. Iya. HIV bisa disembuhkan. Nanti kita akan jawab ya. Terus perilaku yang seperti apa yang berisiko terkena HIV? Next. Ya. HIV adalah singkatan dari Human
imunodefisiensi virus, ya, virus yang menekan proses imunitas pada manusia. Sedangkan AIDS adalah acquired immune deficiency syndrome, sekumpulan gejala yang timbul akibat penekanan imunitas karena didapat, ya, karena acquired. Lanjut, next, ya. Jadi HIV dan AIDS bukan hal yang sama, ya. HIV itu virusnya, AIDS itu sekumpulan gejala bila orang yang terkena HIV ini tidak mendapatkan pengobatan yang tepat. Jadi orang sekarang yang kita temukan lebih banyak ODIF, orang dengan HIV. Ya. Tapi yang ODA, orang dengan AIDS sedikit jauh lebih rendah daripada yang ODIF saat ini karena sudah ada kemajuan pengobatan, ya. Jadi ini bukan satu paket, tapi bisa berlanjut bila tidak dikendalikan di status HIV-nya, tidak mendapatkan terapi yang tepat, akan berlanjut ke HIV, ke AIDS, ya. Jadi AIDS itu akibat kekurangan atau kelemahan, jadi muncullah gejala-gejala. Next. Jadi tidak sama HIV dan AIDS. Dari HIV positif, perjalanan penyakit menjadi AIDS itu bisa bertahun-tahun lamanya. Bisa bahkan 2 sampai 10 tahun. Tergantung perilaku dari ODIF ini sendiri. Bagaimana minum obatnya, minum teratur atau tidak, ya. Tentu kalau teratur tidak akan terjadi sampai ke AIDS begitu, ya. Dan faktor resiko. Faktor resikonya terus-terusan dilakukan. Dah nggak minum obat, faktor resikonya masuk terus virus baru, ya. Tentu dia akan lebih cepat jatuh ke AIDS. HIV yang tidak segera ditangani akan berkembang menjadi kondisi AIDS. Ini yang jauh lebih serius. Next. Ya. Virus itu ada di mana? Dia ada di cairan tubuh. Jadi tidak di kulit. Jadi kalau bersentuhan nggak apa-apa. Salaman nggak apa-apa ya, nggak Dok, ya? apa-apa, ya. Jadi kalau cipika-cipiki juga nggak apa-apa. Yang berbahaya kalau terjadi pertukaran cairan ini. Ada pertukaran darah. Contohnya apa? Transfusi. Itu seperti jalan tol bisa pindah. Nah, cuman kan kita berharap semua transfusi melalui screening. Benar. Darah yang terinfeksi apapun, mau hepatitis, mau AIDS, HIV, tentu dimusnahkan, ya, tertular. Kemudian sperma, cairan vagina. Ini berarti harus melalui hubungan seksual. Nah, dan yang terakhir air susu ibu, tentu dari ibu ke anak. Inilah 4 cairan yang paling menularkan, yang ada di ludah, ada di keringat, tapi tidak sampai menjadi sumber penularan. Ya, berdasarkan penelitian itu belum bisa menularkan. Yang menularkan ada di 4 cairan ini. Oke, baik. Next. Jadi tadi saya cerita darah itu seperti apa penularannya. Salah satunya tadi sudah saya sampaikan transfusi. Ada lagi jarum suntik. Nah ini jarum suntik ini yang dulunya pernah menjadi faktor resiko yang cukup tinggi di Kota Medan. Karena masih banyak pengguna narkoba suntik. Tapi akhir-akhir ini pengguna narkoba suntik ini saya dengar, ya, itu zatnya semakin mahal dan sulit didapat sehingga orang nggak trennya nggak ke situ lagi. Karena kalau pertukaran jarum suntik itu masih masuk darah ke tabung, dari spritnya itu, dari darah orang sebelumnya yang dia positif disuntik ke orang yang berikutnya, itu bisa berpindah. Itu langsung kayak jalan tol juga gitu, ya, Dok, ya? Jalan karena tol masih juga. ada darahnya tadi, ya. Nah, luka yang terkontaminasi darah ini harus hati-hati untuk tenaga kesehatan, harus pakai APD yang lengkap. Baik. Nah, izin dokter, kita akan lanjutkan kembali setelah break. Nah, pemirsa, tentunya kami ingin menyapa kembali seluruh pemirsa yang ada di rumah. Bagi Anda yang nanti ingin bertanya, jangan sungkan bertanya di live chat atau kolom komentar kita di YouTube, di live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita akan masih melanjutkan presentasi dari Dr. Poco. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Ngopi. Kita saksikan ini dia penampilan spesial dari Medical Band. Berdamai
dengar suara hati. Jalan ini masih panjang, bersabarlah sebentar. Hari esok kan menjelang, semoga kan lebih indah. Tanamkanlah dalam hati, semua kan baik saja. Pasti ada jalan indah untuk kita bahagia. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Pemirsa, kita pastinya menunggu ini presentasi dari Dr. Pocet selanjutnya ya. Karena kita sudah tidak sabar melihat dan menyaksikan bagaimana perkembangan data dan juga informasi terbaru yang ada dari Dinas Kesehatan Kota Medan pastinya. Silakan Dr. Pocet kembali melanjutkan. Ya, terima kasih. Di belakang layar sepertinya banyak pertanyaan, jadi saya tambah semangat nih nyampeinnya. Ternyata memang informasi ini ditunggu, ya. Jadi saya bersyukur ada kesempatan berbagi pada pagi hari ini. Ini tadi Budi, ya jadi kasus di Kota Medan total dari seluruh faktor risiko yang sudah tercatat di Dinas Kesehatan Kota Medan totalnya ada 8.385. Oke, 8.385 ya, ya, Dok, ya. itu yang tepatnya. Dan di dalam kasus itu heteroseksual masih lebih tinggi. Oh, berarti masih lebih tinggi ya, Dok, ya? Karena di awal heteroseksual di atas. Oke. Tapi di beberapa bulan terakhir, tahun terakhir ini homoseksual leading. Oke. Nah, ya, jadi kalau secara total karena kita program ini sejak tahun 2006 itu memang masih lebih banyak hetero. Oke, Tapi hetero. beberapa tahun terakhir ini homoseksual sudah di atas heteroseksual. Oke. Untuk perbandingan laki-laki dan perempuan memang masih tetap lebih banyak laki-laki. Oke, baik, Dok. Mungkin saya lanjut ke cara penularan. Baik, silakan, ya. Dokter. Jadi tadi sudah disampaikan ada 4 cairan tubuh yang bisa menjadi sumber penularan bila terjadi pertukaran darah, sperma, cairan vagina ataupun air susu ibu. Darah yang tercemar artinya darah yang mengandung virus bila berpindah secara transfusi dia seperti jalan tol, ya. Demikian juga lewat pertukaran jarum suntik. Ini di dalam fasilitas kesehatan itu sudah 100% pantang haram. Mudah-mudahan tidak terjadi lagi ya. Udah 100% harus dimusnahkan kalau sudah pernah dipakai. Ya, itu sudah menjadi universal precaution lah untuk seluruh vaskes dan nakes, itu sudah tidak boleh. Tapi pengguna narkoba suntik mungkin masih ada, tapi sepertinya karena sosialisasi yang terus-menerus mudah-mudahan sudah jauh berkurang. Dan yang kita harus hati-hati luka yang terkontaminasi darah HIV, ya mungkin penderita luka. Jadi ini mungkin harus kita waspadakan pada kecelakaan lalu lintas. Ya, jadi kita boleh menolong, tapi pastikan tangan kita Safety tidak gitu ya, luka atau tangan kita berlapis. Karena kita tidak tahu yang kita tolong apakah dia lukanya mungkin ada patah tulang, yang kita pegang mungkin tangan kita tertusuk dan dia ternyata penderita HIV, kita harus hati-hati. Bukan nggak boleh menolong, wajib kita menolong, apalagi pada kecelakaan, tapi harus kita hati-hati kalau bisa
penolong-penolong itu juga memakai sarung tangan. Oke. Ya. Dok, untuk yang luka ini dari darah ke luka, ini kan memang harus luka terbuka ya dok ya? Jadi kita yang selaku penolong kalau ada luka terbuka juga begitu, atau dari pori-pori juga bisa masuk ini dok? Enggak, dia kan darah, ketemu darah. Oke. Kalau dari kulit yang intak, yang utuh kan insya Allah enggak. Berarti yang bisa tertularkan dari darah pasien yang kecelakaan tadi Iya, gitu menusuk ke kita, atau kita memiliki luka terbuka Iya, begitu ya dok ya? gitu ya. Oke, Dan baik. ini mungkin tidak tertulis, tapi ini saya sampaikan juga mungkin kita memandikan jenazah yang kita nggak kenal status kesehatannya. Jadi yang bila jenazah itu juga lebih aman kalau dia pakai handskun, pakai sarung tangan ya, karena dengan handskun itu tidak ada risiko kontak. Baik, dok. Kemudian hubungan darah ini sedikit, tapi di bawahnya hubungan seks itu banyak. Nah, jadi otomatis disinilah yang paling banyak risiko penularannya, ya dari anal, vaginal atau oral. Ya, jadi dari tiga cara berhubungan ini semua berisiko, tapi yang pernah saya sampaikan tadi, yang lebih besar risikonya adalah anal. Oke, Ya. dok, kalau untuk oral sendiri itu bagaimana dok proses penularannya? Sama, kan ada dinding sel dinding mukosa mulut yang terbuka yang bisa memindahkan virus bila salah satunya itu bervirus, yang satu nggak bervirus kan prosesnya sama. Walaupun misalkan di daerah mulut tidak ada luka begitu ya dok ya, tapi dari mukosa air liur tadi bisa ya dok ya? Ya artinya mungkin nggak luka itu kan agak relatif itu. Ya, mungkin ada laserasi ringan. Nah itu yang baik dok. Kemudian ibu ke bayi, ibu yang positif, makanya ibu wajib tes, ya. Jadi semua ibu hamil di Kota Medan ini saya sampaikan kepada semua ibu, kepada semua keluarga dan kepada semua nakes dan vaskes. Tolong jangan ada ibu yang tidak dites. Kita tidak menstigma ibu itu. Ada mungkin ibu itu, kenapa saya harus dites HIV? Saya orang baik-baik kok, keluarga saya baik-baik, suami saya ini, jabatannya ini. Bukan soal baik-baiknya, kita mau memutuskan resiko. Kita tidak memandang satu pekerjaan atau satu profesi itu lebih resiko dari yang lain. Tapi semua ibu yang tertular bisa menularkan ke bayinya kalau dia nggak dites. Benar. Dan sebaliknya, kalau ibu tersebut sudah dites, insya Allah kita bisa cegah ibu ke anak. Nah ini ada triple yang harus kita cegah, bukan hanya HIV, hepatitis dan sipilis. Kita kenal dengan triple eliminasi. 3 penyakit infeksi berbahaya yang bila tertular di ibu tidak dites bisa tertular ke anak. Maka semua ibu hamil wajib triple eliminasi, artinya tes ketiganya. Hepatitis yang menular dari ibu ke bayi 95% akan menjadi kronis. 5% yang akan survive selamat. Sebaliknya kalau dia penularannya transversal bukan dari ke ibu ke anak, 95% dia akan sembuh. 5% dia yang akan menjadi kronis. Jadi itu sangat jauh perbedaan penularan ibu ke anak risikonya dibandingkan penularan yang didapat kemudian, ya. Makanya kita sangat berharap semua ibu di Kota Medan, di seluruh Indonesia, di seluruh dunia tes. Kita bukan ingin menjas, kita tidak ingin menyalahkan siapapun, kita hanya ingin memastikan ibu sehat supaya kita pastikan anaknya sehat. Ibu sakit, kita obati yuk supaya nggak kena anak. Itu aja ya. Jadi itu ada di proses kehamilan, persalinan, dan saat menyusui. Untuk tesnya sendiri dok, itu di trimester keberapa dok? Sebaiknya trimester 1 agar ibu tersebut cukup waktu untuk meminum ARV tadi. Supaya viral load pada saat ibu tersebut bersalin cukup tertekan, bisa ibu tersebut bersalin normal tanpa harus seksio. Kalau dia minumnya di awal kehamilan. Tapi kalau kita tesnya di akhir ternyata positif, minum ARV pun belum cukup untuk menekan si virus ARV tadi. Jadi akhirnya dia ya harus seksio karena viral loadnya masih tinggi seperti itu. Oke, baik. Kita lanjut dok. Ya, next.
kadang-kadang ada di masyarakat, ih hati-hati nanti tertular dari air air kolam renang, ih kloset bersama nanti menularkan ya. Kita harus tahu cairan yang 4 tadi itu bisa berpindah dari satu orang ke orang lain bila memenuhi kriteria ESE. ESE itu dia keluar dari tubuh orang sakit dalam jumlah yang cukup dan hidup, kemudian langsung masuk baru bisa menularkan. Seperti tadi transfusi kan, keluar dalam jumlah banyak, hidup dan masuk. Cairan vagina, cairan sperma. Tapi kalau nanti ditusuk gigi, bekas-bekas itu udah kering sedikit dan tidak sufficient, ya, tidak cukup dan tidak survive. Akhirnya dia tidak memenuhi kriteria ESE. Jadi kita nggak usah nggak usah berlebihan untuk pencegahan ini. Akhirnya kita nanti yang sebenar-benarnya yang itu kita nggak fokus lagi. Jadi malah melebar begitu ya? Iya, melebar yang nggak perlu, nanti yang poinnya yang sebenar-benarnya menimbulkan penularan tadi malah kita abaikan. Benar. Nah, ini yang harus kita ingat, untuk penularan itu harus exit dalam keadaan sufficient dan survive, kemudian masuk ya. Karena juga virus ini kan juga memiliki rentan hidup gitu ya, Dok, dia kan hidup di tubuh manusia. Benar. Di luar dia kan kering dan tidak hidup dia. Ya, jadi bila itu tidak terpenuhi kita nggak usah berlebihan. Next. Baik. Ya. Jadi perjalanan infeksi HIV ini mulai dari menularkan apapun dari cara penularan tadi, ya, terjadi infeksi. Hati-hati, ada window period. Window period ini kalau kita periksanya pakai rapid test itu yang kita pakai itu antibody. Virus tersebut belum menimbulkan antibody sehingga negatif kok. Rapid testnya negatif, tapi belum tentu virusnya negatif. Kecuali kita langsung pakai viral load. Pada bayi yang lahir dari ibu HIV, kita tesnya pakai viral load. Bukan pakai antibody, tapi kan rapid yang kita sediakan untuk umum kan antibody. Kalau mungkin ya seseorang, aku kayaknya ngerjain resiko lah, aku tes lah, dites negatif, jangan seneng dulu. Karena ada window period yang belum membentuk antibody. Nanti sesudah 3 bulan tes lagi. Kalau ternyata negatif, bersyukurlah, berhentilah beresiko. Ya. Tapi kalau ternyata positif, terimalah dan obatilah, ya, karena dia window period ini tidak bisa membaca antibodi yang belum terbentuk, ya. Kemudian ada masa laten yang orang tersebut, ini yang kita sebut ODIF, orang dengan HIV. Ya, dia sudah positif di dalam darahnya 5-7 tahun, cukup lama, dan bila dia minum ARV secara teratur, ini bisa seumur hidup. Dia nanti mungkin meninggal karena sakit tuanya, karena pneumonia, karena sakit jantung atau yang lainnya, tapi tidak karena AIDS dan tidak ada korelasi dengan HIV-nya, ya. Dan kalau ini tidak terkendali, artinya dia melakukan faktor resiko terus-menerus, virusnya bertambah, tidak diobati, dia jatuh ke AIDS. AIDS ini memang bisa diobatin, tapi lebih sulit. Biasanya AIDS ini kan sekumpulan gejala. Sudah mulai muncul di kulit, bahkan mungkin di otak, meningitis, ya, menurunkan kesadaran, ke paru, ya, jadi ke semua, ke mulut, mukosa mulut, ya. Jadi ini mungkin lebih pendek usianya atau rentangnya. Next. Ya, jadi orang yang terkena HIV, banyak orang yang kayaknya sehat, ya. Orang yang terinfeksi pun dia bahkan nggak tahu, aku infeksi nggak ya? Ya, jadi nggak bisa dilihat dari bentuk hidungnya. Oh, ini hidungnya seperti ini nih. Oh, ini matanya seperti ini nih. Kayaknya mata HIV, nggak ada ya. Yang bisa dites hanyalah darah. Ya, jadi tes HIV adalah satu-satunya cara untuk mengetahui. Kalau kita mengkampanyekan saya berani untuk tes, itu jauh lebih baik. Semua tes silakan, terimalah hasilnya kondisi, terimalah kondisi akhir dari hasil penelitian. Tapi biasanya di semua vaskes kita biasanya ada konseling pre-test.
mereka akan diberitahu ini tes HIV, caranya diambil darah, kemudian akan dibaca, dan bila positif dunia nggak runtuh. Nah, kira-kira seperti Ada itu. penyemangatnya di awal. Iya, begitu iya, ya, harus Dok, ya? disiapkan mentalnya, Benar, ya. Lanjut. Tapi tes ini juga kita berlakukan kepada ibu hamil yang mungkin nggak semuanya sempat dikonseling. Tapi nanti biasanya apalagi kalau kita memberikan rapid itu ke vaskes-vaskes yang belum punya konselor, mereka hanya tes itu belum menjadi diagnosa karena baru R0, baru rapid pertama. Jadi biasanya itu akan dilapis dengan rapid kedua, ketiga baru kita pastikan itu positif atau tidak. Nah, jadi kalau R0 itu bisa jadi ada bias, tidak jadi diagnosa, nggak usah terlalu khawatir dulu. Tapi kalau ternyata positif nanti selanjutnya baru kita akan konseling post testnya. Ya. Ini hubungan sosial tadi udah kita sampaikan ya. Next. Ya, tidak menjadi berenang, berpelukan, silakan gigitan nyamuk ya, cium pipi kanan kiri, sayang-sayang itu asal tidak ada pertukaran cairan yang tadi. Yang 4 tadi itu ya, Dok, ya? Ya. Okay. Next. Baik. Ini yang terkadang tidak diketahui oleh masyarakat. Dia HIV dijauhi. Jadi kita harus sampaikan ya. Adakah orang yang ingin sakit? Tidak. Ternyata saya sakit. Apakah saya tidak cukup menderita dengan penyakit saya? Saya sudah cukup menderita dengan penyakit saya. Kenapa harus ditambahi penderitaan saya dengan stigma dan diskriminasi yang terus-menerus saya terima? Apalagi kalau yang tertular itu adalah bayi. Bayi itu minta dilahirkan aja enggak. Apalagi lahir dengan HIV positif. Apa yang harus kita judge kepada bayi yang positif? Kau salah apa? Saya minta dilahirkan aja enggak. Tapi saya lahir dari ibu saya yang HIV. Terus kenapa saya harus dikasih beban lagi, nggak bisa sekolah, nggak diterima oleh masyarakat, dibuang ke sana kemari. Dan cukup banyak ada anak dengan HIV di Kota Medan ini sudah yatim piatu. Karena emak dan ayahnya yang positif itu sudah meninggal. Dia dirawat oleh orang yang keluarga-keluarga yang kadang-kadang belum tentu dekat dan belum tentu mampu. Jadi yang kita harus stop stigma dan diskriminasi, pikirkanlah bayi-bayi yang tertular HIV dari ibunya itu. Dia nggak minta loh tertular, tapi dia sudah sakit. Ya, ada faktor risiko perilaku, tapi nggak semua akibat perilaku. Istri, dia hanya berhubungan sama suaminya sekali jajan ketularan. Dia nggak minta loh tertular, tapi dia sakit. Harus dijudge, kau orang yang salah. Kau orang yang harus disingkirkan, kau nggak layak di dekat kami. Itu yang harus kita sampaikan ke masyarakat. Ya, jadi hubungan sosial tadi tidak menjadi penularan. Ya. Tes HIV adalah satu-satunya cara. Kalau enggak kita maybe selamanya. Yes no ya, oh maybe. Tes lah, saya udah tes dan saya negatif, alhamdulillah. Saya lebih tenang dan saya nggak melakukan faktor risiko. Jadi saya tahu saya tidak akan tertular berikutnya karena saya sudah tes negatif. Lakukan itu oleh semua orang. Ya, jadi dengan kesadaran sendiri itu jauh lebih baik. Apalagi kita berpikir-pikir kayaknya aku pernah tukaran narkoba suntik lah, kayaknya aku pernah berperilaku seks beresiko lah. Lakukan tes. Ada kekhawatiran di masyarakat. Nanti kalau kita tes data kita tercatat secara nasional nanti tersiar kemana? Nggak ada yang mau menyiarkan itu. Tenaga kesehatan sudah disumpah untuk pelayanan yang diberikannya. Tidak akan. Dan kalau ada pun yang bocor mungkin bisa dituntut. Ya, jadi itu tidak akan. Sudah ya. menjadi sumpah nakes ya, Iya. Dok ya, untuk Iya. menjaga kerahasiaan. Iya, menjaga pasien. kerahasiaan dari kliennya itu adalah sumpah nakes, sumpah pelayanan kesehatan ya. Jadi kami di administrasi pun beribu di Kota Medan perlu kami cari satu-satu. Kalaupun kami lihat ya ini udah titik, nggak ada berita COVID yang positif itu. Saya tiap hari tahu siapa, tapi mau saya apain? Kan nggak ada yang kita share. Cukup kita tahu. Udah selesai di titik itu aja. Jadi kita nggak usah khawatir. Yang perlu kita menjaga kesehatan kita dan keluarga kita. Kekhawatiran itu bisa disingkirkan. Kalau kurang yakin silahkan diskusi. Ya. Jadi satu-satunya cara supaya kita nggak selamanya maybe kita harus tes. Lanjut.
Ya, jadi terus kalau kita sudah HIV gimana dok? Saya kan nggak niat punya sakit ini, saya kan nggak punya cita-cita, tapi saya udah sakit gimana dok? Minumlah ARV-nya, minumlah antiretroviralnya, karena antiretroviral akan menurunkan virus. Ya, kita tadi cerita, tapi kan nggak sembuh dok. Di darah tetap ada jejaknya, apalagi antibodinya. Selamanya dites akan positif, HIV positif. Tapi dia tidak menjadi sumber infeksi penularan IO karena dia daya tahan tubuhnya cukup kuat dan tidak menjadi sumber penularan ke orang terdekatnya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Pocut. Nah, jadi ada statement yang bisa kita petik dari sini ya dok. Bahwasanya kalau orang minum ARV nanti akan bisa berkualitas hidupnya dan dia bisa layaknya seperti orang lain begitu ya. Hidupnya bisa seperti sama dengan orang lain. Tapi kalaupun dites ya tetap masih kedetek gitu ya dok. Tapi dia tidak menyebarkan virus tersebut. Nah pemirsa, kita masih punya satu segmen lagi, jadi jangan kemana-mana, tetap stay di Ngopi. Dan bagi Anda yang ingin bertanya, Anda bisa bertanya lewat kolom komentar di YouTube kita live streaming TVRI Sumatera Utara. Kita saksikan, ini dia penampilan spesial dari Medical Bands. Bisa ku menyatakan cinta dan tak bisa ku mengungkapkan rasa, walaupun sebenarnya ku suka. Tak bisa ku menyatakan sayang dan tak bisa hatiku mengatakan, walaupun sakit yang ku rasakan. Sudah ada yang punya, yang membuat aku tak bisa. Namun ku terlanjur mencintaimu, dan haruskah ku katakan bahwa ku I love you, I love you. Cinta kepadamu, I love you, I love you, I love you. Artinya ku sayang kepadamu. Oke, balik lagi bersama dengan kita di Ngopi, ngobrol penuh inspirasi. Pemirsa, sudah banyak banget informasi yang kita dapatkan dari Dokter Pocut ya, dari presentasi beliau sangat detail sekali ya, sehingga kita masyarakat yang awam dan sedang juga bisa memahami secara keseluruhan bagaimana HIV ini bisa terjadi dan bagaimana dengan sistem penularannya. Baik, dokter, mungkin masih ada slide yang ingin disampaikan lagi? Iya, saya cepat aja. Oh, boleh dok, silakan dokter. Ya, kita harus minum ARV supaya kita bisa hidup tetap berkualitas dan tidak menjadi sumber penularan bagi orang terdekat yang kita sayangi. Next. Lanjut. Ya, tadi sebelumnya back ya sebentar. Dia tidak menghilangkan virusnya. Jadi tetap ada di dalam darah kedetek, tapi viral loadnya sudah sangat rendah. Lanjut. Hampir nol lah. Lanjut. Next. Ya, lanjut. Ini udah kita sampaikan. Next. Pencegahannya ABCDE. Ya, jangan melakukan hubungan seks. Bila melakukan hubungan seks, setialah kepada pasangan yang kita ketahui status kesehatannya. Kalau kita melakukan hubungan yang berisiko, lakukanlah dengan memakai kondom, no drugs, dan edukasilah kepada semua orang sebanyak mungkin. Lanjut. Ya, kita sampai ke slide stigma dan diskriminasi. Kita sudah sampaikan tadi di awal-awal, tapi ini kita lihat dulu apa itu stigma. Next. Ya, ciri negatif yang menempel. Ya, next.
Stigma terkait HIV ini diberikan sehingga ada tindakan yang nggak wajar. Ya tadi ya, nggak boleh sekolah di sini. Ya awal-awal HIV ini di Medan, saking nggak taunya, itu tilam dibakar. Waduh. Tilam dekat, oh tadi HIV dibakar, itu karena ketidaktahuan, bahkan nakes sendiri nggak ngerti. Next, ya, jadi ini stigma yang harus kita turunkan ya ke masyarakat, karena ada 3 zeros tadi ya. 3 zeros dari target WHO untuk HIV adalah zero new infection, 0 kematian, dan 0 stigma diskriminasi. Jadi kita harus menurunkan ini agar kita sesuai dengan target program. Lanjut. Ya, jenis-jenis stigma menyalahkan atau mengisolasi. Bahkan ini stigma kadang-kadang pada pasiennya. Aku ini orang yang bersalah, aku ini nggak boleh bergaul, itu salah ya. Jadi jatuhnya jadi depresi nanti ya. Stigma by association ya, jadi keluarganya bahkan dikucilkan. Itu keluarga HIV, itu salah ya. Ini real stigma nih ya, perasaan yang nyata terhadap seseorang padahal bukan dari orang tersebut. Next. Ini ya. Oh, itu HIV itu penyakitnya mematikan. Itu dari orang-orang homoseksual. Memang ada faktor risiko homoseksual. Di awal-awal ini mungkin sepertinya dari situ, tapi sekarang ini udah berkembang ya, ke keluarga, ke anak ya. Jadi ini kita tidak bisa menjudge seperti itu lagi ya. Akibat pelanggaran susila, kotor, tidak bertanggung jawab ya. Dan ini lagi nih yang sering lah, ini nanti ditular-tularkannya, ditaruhnya tusuk giginya, dia kan mau banyak-banyak ya. Jadi itu sepertinya stigma yang sudah harus kita jauh ya, tinggalkan. Ya, yang jelas terjadi karena kurangnya pengetahuan. Makanya dari awal kita cerita tentang apa itu HIV agar masyarakat tahu dan tidak ada stigma dan diskriminasi. Next. Baik. Nah, sehingga kita tahu harus melakukan apa begitu ya dok ya. Ya. Tadi udah saya sampaikan ya, ini berdampak luas, keluarga, teman, perawat, bahkan dokter ya. Next. Nah, ini bentuk-bentuknya tadi, cuek, antipati, mengabaikan. Next. Nah, di tempat kerja, jangan sampai ada karyawan positif dipecat dari pekerjaannya. Itu hampir ya. Kemudian kita datang ke perusahaan tersebut, kan dia nggak kontak seksual dengan teman sekantornya, kenapa dia harus dipecat? Dia minum ARV kok, dia sehat kok, dia produktif kok. Akhirnya nggak jadi dipecat oleh perusahaannya. Dan itu ada pengalamannya dok? Iya, ada pengalaman di salah satu perusahaan ya. Jadi itu harus kita dukung ya. Dia nggak ingin sakit tapi dia sudah sakit, jangan kita tambahi penderitaannya. Siap, next. Dok. Oke, bagaimana dok? Ada lagi? Ya, inilah contoh-contoh diskriminasi. Tegal mengusir anaknya ya, rumah sakit menolak pasien, atasan memberhentikan karyawan, masyarakat nggak boleh disuruh pindah. Next, saya pikir itu ya yang mungkin harus kita jauhkan karena itu sudah jelas melanggar hak asasi. Benar. Oke, baik. Terima kasih Dokter Pocut. Boleh kita berikan tepuk tangan untuk Dokter Pocut. Waduh, ini banyak banget dok yang nonton di YouTube juga ya, sehingga banyak juga pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Oke, baik dok. Ini untuk mendapatkan rapid test dan juga viral testnya ini seperti apa dok? Apakah kita harus datang ke puskesmas atau ke rumah sakit atau memang ada penyedianya? Kemudian apakah itu berbayar dok? Begitu. Saat ini untuk tes di cover oleh pemerintah. Jadi silahkan datang, 41 puskesmas di Kota Medan sudah bisa memberikan pelayanan tes HIV, 1 klinik dan saya lupa jumlahnya tapi cukup banyak rumah sakit yang bisa melakukan tes secara sukarela. Artinya saya ingin tes HIV, ya saat ini kan sedang digencar-gencarkannya CKG, cek kesehatan gratis. Nah, HIV ini mungkin belum menjadi kewajiban untuk semua peserta CKG, tidak seperti gula darah. Tapi kalau kita punya kemauan, bilang aja. Nah, insya Allah semua puskesmas siap untuk memberikan pelayanan tes gratis. Baik. Silakan tes. Tesnya gratis ya dok? Ya. Itu yang rapid?
atau yang viral load test juga? Yang rapid. Oh, yang rapid. Yang Kalau rapid. yang viral load test? Viral load itu untuk kondisi tertentu. Anak yang lahir dari ibu HIV. Orang yang sudah minum ARV setiap 6 bulan. Kita mau melihat kemajuan pengobatannya. Ini obatnya berfungsi bekerja atau enggak, adekuat enggak. Nah, supaya kita tahu mungkin perlu ada obat yang ditambah atau ditukar. Kita harus periksa viral load untuk orang yang sudah minum ARV selama 6 bulan. Oke, baik. Dok, ini ada pertanyaan dari teman-teman di YouTube ini, Dok. Ada dari Zaza Santasa. Izin bertanya, dokter, di beberapa kasus penderita HIV juga terdiagnosa TBC. Pengobatan mana dulu yang didahulukan? Apakah Kalau TBC-nya kalau atau dia HIV-nya, Dok? datang dengan dengan pemeriksaan yang bersamaan, artinya di saat yang sama ketahuan HIV, di saat yang sama ketahuan TBC, maka tes obat yang didulukan TBC. Oke, Nah, baik. karena TBC itu kan akut dan pengobatannya 6 bulan. Tapi nggak berlama-lama. Sesudah katakanlah 2 minggu pengobatan TB sudah diberikan dan tidak ada efek samping berat, dilanjutkan dengan ARV-nya. Oke, baik. Terima kasih Dokter Pocut. Mungkin ada pesan kesehatan yang ingin disampaikan kepada seluruh pemirsa yang ada di rumah, Dok, sebagai closing statement kita pada hari ini. Silakan Dokter Pocut. Oh ya, terima kasih. Masyarakat Kota Medan, saya berharap berdoa semuanya bisa menurunkan penularan HIV. Dengan cara apa? Ayo kita tes. Kalau kita sudah tes negatif, lanjutkan cara hidup sehat. Kalau ternyata positif, kita ingin sembuh dan kita ingin tidak menjadi sumber penularan, maka minumlah ARV. Bagi keluarga yang ada di antara keluarganya menderita HIV positif, dukunglah. Karena pada dasarnya sakit itu tidak dikehendaki oleh semua orang. Sakit itu sudah merupakan penderitaan, jangan kita tambahi lagi penderitaannya dengan stigma dan diskriminasi. Oke, terima kasih Dokter Pocut. Sehat selalu. Amin. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan ya, Iya, Dok ya, insya dan Allah. membahas tema-tema yang lain ya, Iya, Dok ya. iya. Baik, terima kasih juga untuk seluruh pemirsa setia Ngopi. Jangan lupa saksikan Ngopi Kesehatan setiap hari Rabu dan juga Jumat pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia bagian Barat. Saya Muhammad Budi SR pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terus berjuang melawan waktu, tak pernah pudar termakan usia. Selalu menyapa pemirsa lewat layar kaca, yang pertama hadir untuk Indonesia. Jauh melangkah terus berjaya, membangun budaya bangsa Indonesia. Kobarkan api semangat di dalam dada, sebagai media pemersatu bangsa. Oh, tetap semangat, bergandeng tangan, satukan langkah bersama TVRI. Jayalah TVRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia. Selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan untuk Indonesia. Jayalah TVRI, jayalah untuk negeri, selalu di dalam hati rakyat Indonesia. Selalu melayani, memberi yang terbaik, satukan perbedaan untuk Indonesia. Satukan perbedaan